Bang Biabi. Ya bang. Sehat, Isbul brother? Fuadi. Sehat Bang Pendi, puji Tuhan. Asik. Halo, Bang Pendi. Ya bang Isbul. Gimana kabarnya Bang Pendi? Baik. Sehat. Sehat. Bang Pendi murtad ah? Pendi sama saya murtad Bang. Oh, Ya. bagus. Kalau masuk Kristen berapa dapat duit ya? Kalau masuk Kristen berapa dapat duit ah? Nggak dibayar. Enggak dibayar. Enggak. Kalau masuk perpuluhan itu apa tuh Bang? Perpuluhan. Emang ada perpuluhan buat bayar orang? Nggak ada. Katanya kalau jadi pendeta kan perpuluhan. Itu kan masih katanya Bang. Itu kan Oh. katanya. Ya, kita mau tanya aja. Kalau masuk Islam baru ada dana mualaf Bang. Iya, Oh. dana mualaf. Iya, Ada surat mualaf yang bisa minta kemana-mana. betul. Betul nggak bang? Mau masuk malah. Ini ada teman Ini ada teman mau masuk mualaf. Iya, dapatkan surat mualaf, dapat bisa dikasih makan, dikasih itu ya kan? Oh. Bahkan betul nggak? Dapat cewek-cewek 4. Di mana ambilnya Bang? Hah? Kalau di Kristen itu cuma bisa 1 istri, kalau di sana kan bisa 4. Makanya dia pindah. Oh ya Dan sunat bisa Bang. 4. Hah? Sunat. Nah, Sunnah. Sunahnya 11 dong. Kalau Sunahnya 11. wajib 4. Gimana itu bang? Fuadi? Bang. Fuad. Ya, Fuad. Iya Fuad. Gimana Fuad? Yang cabut nyawa Tuhan itu siapa, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Kan Yesus kan Tuhan. Sedangkan dia manusia. Yang cabut nyawanya dia siapa? Iya, nggak ada yang nyabut nyawanya. Yesus menyerahkan. Baca aja Alkitab. Alkitab bilang tidak ada yang mencabut nyawanya. Jadi mati sendiri, Bang. Dia menyerahkan nyawanya. Oh, menyerah nyawa. menyerahkan nyawa. Hmm. Menyerahkan nyawa untuk siapa? Sebentar. Ngomong-ngomong mencabut nyawa. Kalau Bang Fuad ini nanti yang mencabut nyawanya siapa, Bang? Tuhan. Hah? Allah. Gimana dalilnya? Allah yang cabut nyawa. Allah apa malaikat? Apa malaikat? Oh, Malaikat. Ah, yang malaikat. nyawa, Allah yang suruh. Malaikat siapa? Malaikat maut. Ya namanya Siapa namanya? Bang, Anwar atau siapa namanya? yang cabut nyawa Bang Pendi nanti siapa? Nggak ada yang mencabut Nggak nyawanya. ada. Itu yang saya bilang tadi. Kan Jadi Bang Pendi malaikat. nggak mati-mati Sebentar dulu, biar kita ketemu dulu nih. Yang mencabut nyawanya malaikat. Siapa namanya? Anwar apa siapa tadi? Siapa? Malaikatnya pencabut nyawa. Malaikat Munkar Nakir. Israel. Kan Israel. Munkar Nakir kata dia. Dia aja nggak tahu nama malaikatnya. Nah, kau aja nggak ngerti. Nungkar nangkir itu Nggak tukang lulus. nanya. Rukun imannya aja nggak lulus. Iya. Bang Pendi nanti yang cabut nyawanya siapa Bang Pendi? Jangan nanya dulu itu tadi siapa itu nama malaikatnya nungkar nangkir itu atau siapa? Mana ada yang berani cabut nyawa anak Tuhan? Iya. Kasihan. Yang cabut nyawa Tuhan pun Nggak ada. Jadi siapa lah yang mencabut nyawa itu? Siapa namanya? malaikat lah Bang. Ya nama malaikatnya siapa? Si Anwar kah? Si Budi kah? Malaikat itu ada berapa namanya? Nanti Abang tahu sendiri waktu mati nanti siapa yang cabut nyawa Abang tuh. Aduh. Enggak. Saya tidak dicabut nyawanya sama malaikat kalian, tidak. Jangan banyak putah bulik fakta lah Bang. Sekarang pertanyaan saya gini. Bang Fuad, Wan. setelah semuanya dicabut nyawanya, siapalah nanti yang mencabut nyawanya, malaikat pencabut nyawa? Nyabut sendiri dia. Allah lah. Bang Pendi ini ketawanya jangan kayak gitu dong. Kasihan nanti Bang Pendi itu. Iya, tak ada kasihan. orang cabut semua ya. Banyak umur ya, panjang umur ya. Sampai Iya, 2000 iya. Bang. Bang Pendi ya. Iya. Bang Hisbul, gua mau Ya. nanya sedikit sih. Tanya aja. Yang ketemu di Gua Hiro sama Nabi Muhammad itu siapa? Haleluya. Haleluya, betul. Haleluya. Betul.
Mas Pendi yang apa aja Mas Pendi? Wih, masa orang Aceh nggak tahu nama malaikat? Oh, Hey. Aceh selundupan ini. Ini mau ngomong bentar sama Pak Bendi nih. Orang kampung aku nih. Oh, Pungo ini berarti Acehnya. Masa nggak tahu nama malaikat? Ah, yang pungo kata mang kayak kau bangai kau kah. Oh, Pungo. Nggak tahu nama malaikat Aceh Pungo. Bangai, pungo, bangai, Kah, bui. Ah, Kah Ah. bangai. Laprek kah. udahlah. Ayolah. Mau ngomong apa? Jangan lama-lama. Masih banyak orang nih. Haleluya. Warung mau tutup. Ayo, Haleluya. udah ya. Oke, haleluya. Apa itu haleluya, Bang? Udahlah. Takbir. Parah bener orang Aceh nggak tahu nama malaikat pencabut nyawa. Karena nakir katanya. Yang cabut nyawa munkar Gua nakir. pancing munkar nakir, iya munkar nakir kata dia, suwe. Pungo dia. Naikin lagi, Bang. Nih, Oke. kawan-kawan Kristen catat nih, kalau pertanyaan gue itu murtad dia. Naikin lagi, Bang. Pagi Bang Rifai. Loh, Aduh, langsung turun dia. boleh nanya aja tentang kekristenan, boleh tanya. ah dia lagi. Aduh, muka jahat hati dingin. Ah, gimana Mujahidin? Mujahidin? Udah tidur? Halo? Kenapa kalian naik ke sini mintanya menceret? Udahlah, Mujahidin nantilah dulu kau kalau udah bangun. Orang masuk ke sini selalu menceret. Ini nggak susah ini. Yang gua tanya ini nggak susah. Udah masyhur di kalangan orang-orang Islam. Di ustadz-ustadz ulama, bahkan ini udah jumhur ulama. Apa katanya? Nanti tunggu yang orang Islamnya dong. Belum ada ya? Biar seru. Iya. Tapi gimana mau seru, bro? Aneh cara pikirnya mereka. Ya abang juga berharap mereka bisa berpikir gimana sih? Iya juga sih kalau kata Metalton. Oh iya sih pantas masih Muslim, masih Islam kan. Tunggu dulu dong. Kita mulai pakai jurusnya siapa ya? Saya mau nanya dong tentang keislaman. Kalau bisa jawab saya mualaf nih. Suwe. Pak ini ya. Yang ada dalil lah. Yang bisa dalil dikit-dikit lah. Nggak usah pintar-pintar amat. Pagi Bang Epos, Bang Bosklos. Nah, inilah. Gantian satu-satu ya. Pagi-pagi satu-satu Bang. Ya. Oke, siapa duluan? Bang Epos dulu. Terserah siapa saja. Bro Ya, Pendi ya. santai aja kok Bro Pendi, gak usah tantrum Bro Pendi, gak usah mute ya. Ya. Bang, Ya udah. yang ketemu sama Nabi Muhammad di Gua Hiro itu siapa, Bang? Halo Bang, Ya. enggak, saya lagi masa pencarian ini Bang. Oh, Ya, jujur aja, Dari Ya, Muslim ini. apa dari Kristen? lagi tahap keduanya Bang. Karena lagi pencarian ini. Jati diri Bang ya. Tidak, sebentar. Dari Muslim apa dari Kristen? Saya backgroundnya dari Muslim. Oh, Itunya. kebanyakan Muslim memang belakangan ini mengakunya semua pencarian, Mas. Udah basi buat kami supaya nggak ditanyain. enggak. Iya. Jadi Kalau menurut Abang nih, yang Abang pelajarin selama ini di Muslim, yang ketemu Nabi Muhammad di Gua Hiro itu siapa?
Jawab suwe itu 03 tuh. Masa iya bang orang Islam nggak ngerti bang yang ketemu Nabi Muhammad di Gua Hiro itu siapa? Bang BAB tanya sama orang sampingmu itu. Ya bang Bang Bos Iya, Cross Bos dari Islam ya? Cross. Ya, dari Islam. Ya. Yang ketemu Nabi Muhammad di Gua Hiro itu siapa bang? Gimana pertanyaannya? Yang ketemu sama Nabi Muhammad di Gua Hiro itu? Yang ketemu dengan Nabi Muhammad di Gua Hiro. Ya. Yang pasti dia bukan manusia, bro. Aduh. Islam Ya, apanya yang ini kayak pasti gini? gini, bro. Kan kau butuh jawaban. Nah, sekarang aku jawab. Yang pasti dia itu bukan manusia. Dalilnya? Dia tidak makan, tidak minum. Dalilnya? Dia tidak suka ikan goreng, yang pasti ya. Dalilnya kayak mana? Misalnya kayak gini nih bang. Tertulis di Berarti dalam batu Sahih gitu. Bukhari gitu. Tertulis di dalam Sahih Bukhari bahwa yang bertemu dengan malaikat, dengan Nabi Muhammad di Gua Hiro adalah ini gitu. Atau tertulis di dalam Al-Quran gitu. Atau yang di mana? Terserah nih mau dalil yang mana, nanti gue bukain. Atau di Sirah Nabawi gitu, nanti gue cari. Oh, begitu. Nah, misalnya di Sirah Nabawi gitu, nanti ada nih. Baik, sebentar ya. Sebentar. Yang serius lah, jangan bercanda-bercandaan. Oke. Ku turuti permintaanmu. Tapi kau bilang dulu tuh sama teman kau tuh si Bro Pendi, jangan nanti Enggak. Dia orang diem. lagi asik-asik kita ngobrol dia kick aku. Enggak. Bang Enggak, Pendi, Bang Pendi, jangan di-kick ya Bang Nabi. Nanti simpatisan tolong dia jangan di di-kick. bawah. Oh, itu Iya, si iya. bos Jangan Cross takia lari, aja. ya. Yang penting jangan takia, bro. Kalau takia kita buang. Kawanmu boleh takia, aku nggak boleh bertakia, nggak adil dong. Mana yang bertakia? Sebentar ya. Iya. Sebentar. Babat habis malam ini. Babat. Oke. Tadi kan kau nanya siapa yang bertemu dengan Nabi di Gua Hira kan gitu? Bang. Ya enggak? Kan Iya. sudah Siapa Bang? Yang pasti dia bukan manusia. Kan sudah Dalilnya. menjawab. Gimana? Dalilnya. Oh, dalil. Sebentar, kita buka surah dulu. Anda bisa lihat di Oke. Mana nih? Nih, misalnya tertulis di dalam kitab Bukhari, ya Bang, misalnya kayak gini nih, tertulis Bang di dalam kitab Bukhari bab 1 di dalam kitab Permulaan Wahyu gitu misalnya. Oke. Anda bisa buka kita buka sama-sama ya. An-Najm 11 ayat 11 sampai dengan ayat 13. An-Najm. Abang tahu nggak surat An-Najm itu turunnya di mana? Nggak usah banyak nanya, kau buka itu dulu. Enggak, yang saya tanyakan Gua Hiro, Lagi nggak nih, nyambung. Bukan nggak nyambung, kau ini nggak konsisten. Kau tanya dulu tadi apa? Di Gua Hiro. Di Gua Hira. Iya. Jadi apa yang kau komplain dengan jawabanku? Kau buka aja belum? An-Najm itu turunnya di mana? Di Gua Hiro juga. Oh, berarti kau nggak paham. Nggak paham. Kau kan butuh jawaban. Nah, itu sudah kuberikan jawaban. Kau buka dulu biar kau paham gitu loh. Kalau kau nggak ngerti Arabnya, biar ku dekte kau nanti. Dikte aku Bang.
Ya, kau buka dulu lah. Sudah kau buka belum? Ya percuma aku kayak ngomong sama hantu Buka aja, gitu loh. buka. Surat An-Najm ayat Hmm. ayat berapa, Bang? Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Wan najmi iza hawa itu. Bukan. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Suruh Bukan. dia yang baca lah, suruh dia yang baca. Lama kali kau bos close. Hai, kau kan nanya Nabi jumpa sama siapa? Aku bilang, ya pasti bukan manusia, tapi itu Jibril, ya kan? Jibril. Pas wahyu pertama itu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan, khalaqal insana min 'alaq. Bang, Hmm. Muhammad nggak tahu kalau yang ditemuin itu Jibril. Gimana? Muhammad nggak tahu yang ditemuin dia itu Jibril. Muhammad dikasih tahu itu Jibril. Boleh. Saya baru tahu juga nih kalau Nabi Muhammad tidak tahu Nih, kalau yang dijumpainya abang baca. itu Jibril. Abang baca. Boleh. Nih, ini hadisnya ya. Boleh, Nih. boleh Pak Guru boleh. Mana hadisnya? Ini. Baca. Perbesar. Kau tunjukkan mana? Jabara ma ra'a faqala lahu Waraqah hazan Musa allazi nazalallahu ala Musa. Apa itu coba? Coba kau artikan dulu apa? Nih. Rasulullah bertanya, ini. Putra saudaraku, apa yang telah kau Rasulullah menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, ia adalah Namus Jibril yang pernah diutus Allah kepada Musa. Terus? Yang ngasih tahu ini Jibril adalah Waraqah. Oke, lanjut dulu Bapak Guru. Iya Bang, Lanjut. ingat Bang, Ya. Muhammad umur 40 tahun ini kan dapat wahyu di Gua Hiro. Dia ketemu Jibril, dia yang ngasih tahu itu Jibril juga adalah Waraqah. Betul? Sesuai dengan hadis ya. Sedangkan di dalam sirah Rasulullah ini, pembelahan dada. Ini udah masyhur ini, pembelahan dada ini. Bahwa Rasulullah pada usia 5 tahun atau 7 tahun itu pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas mengatakan bahwa malaikat Jibril mendatangi Muhammad SAW dia saat beliau sedang bermain-main dengan anak-anak seusianya. Beliau kemudian diajak pergi, lalu dibaringkan, dibedah dadanya dan dikeluarkan hatinya. Dari hatinya beliau diambil segumpal darah hitam. Kemudian malaikat Jibril berkata, inilah bagian setan yang ada dalam tubuhmu. Bagaimana mungkin Muhammad nggak tahu sama Jibril? Padahal umur segini dia udah ketemu, katanya dibelah dadanya. Gini, itu jangan gini, jangan kesana kesini. Jadi harus konsisten Gini. dulu bahas tentang wahyu pertama itu yang diterima oleh Rasulullah Ya. di Gua Hira. Anda jangan lari ke Mi'raj, Anda nanti lari ke Enggak ke Mi'raj. Itu tadi umur 5 tahun. Jadi Ini di tadi mana nih. itu di dalam Gua Hira pembelahan dada Nabi itu di mana? Ini Kau bukan di Gua temukan. Hiro, umur 5 tahun dia dadanya Nah. dibelah. Bayangin, nih ya, dia udah pernah ketemu. Gini, maksudnya gini bro, maksudnya kan gitu. Kita berdiskusi itu kan yang selaras gitu ya. Jangan kesana kesini gitu. Kita bahas dulu Iya. Nih, yang kau pertanyakan ini. Bang Bos Close. Ajarin si BAB. Nih ya. Ajarin bahasa Arab. ini Bang. Dalam Sahih Muslim, hadis sahih diterbitkan oleh Muslim halaman 101-102 jilid 1 dan oleh Ahmad bin Hambal jilid 2 halaman 121, 149 dan 228. Pada bagian terakhir ditambahkan olehnya sebagai berikut. Anas mengatakan, saya melihat sendiri bekas jahitan di dada beliau SAW. Ya. Hadis tersebut diperkuat kebenarannya oleh banyak hadis lainnya.
Bagaimana mungkin Muhammad yang udah pernah ketemu Jibril, giliran di pewahyuan yang pertama, dia nggak tahu itu siapa yang ditemuinnya, tapi dia dikasih tahu sama Warokoh. Warokoh berkata, ia adalah Namus Jibril yang pernah diutus Allah kepada Musa. Yang bohong ini Muslim atau Bukhari? Gini bro, definisi tidak mengenal itu kan memang tidak mengenal sama sekali toh. Akhir hayatnya beliau Rasulullah, memang dia tidak pernah kenal dengan Jibril. Tapi gini sebentar. Tapi nyatanya pada saat turun wahyu yang pertama saja beliau itu tidak melihat Jibril, tidak kenal dengan Jibril. Karena apa? Karena pada saat itu beliau diselimuti oleh ketakutan, kedinginan. Kalau kita orang Aceh katakan pada saat turunnya wahyu pertama, beliau itu dalam keadaan terseliu, kesepukan antara kiban bahasa Haji bro Pendi kan keseliu je Antara tingut dan antara tengut ngon kiban ke bahasa Aceh Haji. Dia lagi ngelindur. merem baru mau tidur keseliu ya. Iya, Keseliu apa bang? Keseliu apa ya? Kan keseliu je kan. Bang, abang nggak bisa ngomong itu takut segala macam karena tidak tertulis di sini ya. Di dalam hadis Bukhari ini tidak tertulis bahwa di sini sampai akhirnya datanglah wahyu saat beliau di Gua Hiro. Malaikat Jibril datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Nabi menjelaskan bahwa saat itu Jibril memegang dan memeluk beliau sangat kuat. Kemudian melepaskan beliau dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Jibril kembali memeluk beliau sangat kuat, kemudian melepaskan beliau dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Jibril memeluk beliau lagi untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskan beliau dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran surat 96 Al-Alaq ayat 1-3. Rasulullah kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dengan hati bergetar, bukan ketakutan. Oke. Sekarang giliran saya menjawab ya bro ya, harap tenang ya. Anda salah kalau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mengenal Jibril. Kalau Anda mengatakan pada saat wahyu pertama Nabi Muhammad tidak mengenal Jibril, saya setuju. Ya, karena pada saat itu kondisi Nabi itu ya memang kondisinya itu diselimuti dengan ketakutan, bahkan hatinya itu ya tidak maksudnya tidak tenang ya kan, karena pada kondisi saat itu beliau kan habis ditinggal oleh kakek kesayangannya itu ya kan, makanya turun ayat itu. Kemudian kakek kesayangan, sebentar abang ini timelinenya nggak pas. Kakeknya Nabi Muhammad itu wafat waktu usia dia masih 6 tahun, bukan 40 tahun. Pamannya Abu Thalib itu wafat adalah beberapa tahun setelah pewahyuan. Gimana sih? Iya, gini. Anda jangan mempermasalahkan itu. Ya okay? abang timelinenya nggak pas. Iya, artinya begini. Artinya kan kondisi Nabi pada saat itu kan lagi bergabung. Enggak dong, enggak. Kok enggak sih? Berarti ada Abang tahu nggak? paham. Abang tahu nggak tahun kesedihan itu apa yang dimaksud dengan tahun kesedihan bagi Nabi? Sebentar. Kita Abang jangan ini baca siroh siapa sih kok timelinenya hancur-hancuran kayak gitu? Oke, sebentar. Kita jangan Baca Siratul Mustaqim dia. Jangan Baca lari sirohnya. ke sana ke sini. Ya, kita tetap fokus di masalah Gua Hiro ya. Ya, kenapa Warakah yang memperkenalkan Jibril itu kepada Nabi Muhammad? Ini kan pertanyaan. Iya kan? Iya. Iya. Karena Warakah itu adalah bisa kita bilang ya sepupu dari Khadijah. Paman. Bukan itu bang, karena Muhammad tidak kenal. Kalau dia kenal nggak ada Nggak mungkin hubungannya. dikenalin orang. Dengar dulu saya terangkan gitu loh. Kalau saya nggak dikasih ruang untuk ngomong ya percuma saya diskusi sama kalian. Ya lanjut. Ya, jadi Warakah ini dalam masyarakat Quraisy, Warakah ini dikenal sebagai Ahlul Kitab, pendeta Nasrani yang dipandang oleh masyarakat itu ya
baik gitu loh, dan memang dia paham tentang kitab-kitab gitu, makanya dia disebut sebagai ahli kitab. Jadi turunnya ayat-ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah kan? Jadi setelah menyimak cerita Rasulullah dan 5 ayat pertama yang diterimanya oleh Rasulullah di dalam Gua Hira, Warakah berkata, nah, Warakah ini kan setelah mendengar cerita dari Rasulullah, Warakah berkata, ini adalah orang yang sama yang membawa wahyu. Bukan orang, Bang. Bukan orang. Masa malaikat orang sih, Bang? Warakah pun itu tidak kenal dengan Jibril, tapi karena dia ahli kitab, dia tahu bahwa ayat yang diterima oleh Rasulullah pernah diwahyukan pula kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, kepada Nabi Musa. Paham? Bukan kayak dia bukan berbicara tentang gini. Setelah Warakah menyampaikan itu, ayat tersebut bukan hanya kepadamu saja Muhammad, kepada nabi-nabi sebelumnya dia itu juga memberikan ayat yang serupa seperti kepada Nabi Musa. Nah, jadi baru pahamlah dan tenanglah. Abang ini ngarang dari mana? Di sini hadisnya nggak ngomongin kayak gituan. Kutunjukkan dalil bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar mengenal Jibril ya. Nih, Bang, ya. yang ditanya Rasulullah menuturkan peristiwa yang dialaminya. Yang ditanya sama BAB, ya, yang ditanya sama Bang BAB, di saat pertama sekali turun wahyu. Ya, Ya, waktu kan? turun wahyu kan Nabi Muhammad dikasih tahu nih sama Warokoh, itu ia adalah Namus atau Jibril yang pernah diutus Allah kepada Musa. Iya. Loh, ia adalah Namus yang pernah diutus Allah kepada Musa. Nah, ada peristiwa pada saat umur Nabi Muhammad masih umur 6 tahun atau 7 tahun, itu dia dibelah dadanya. Nih, proses pembelahan dada itu tertulis di hadis Sahih Muslim, di Ahmad bin Hambal, Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim nih, Ad-Darami, Az-Zahabi. Lengkap ini Bang yang nulis pembelahan dada ini. Bagaimana mungkin Muhammad yang udah pernah ketemu Jibril di umur 6 tahun, 7 tahun, dia ketemu lagi di Gua Hiro, dia nggak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Begini. Sekarang ku tanyakan samamu, mana bukti yang mendukung pernyataanmu bahwa Jibril pada saat itu berjumpa dengan Nabi itu dalam bentuk fisik utuh 100%. Nah, kau kan statement Warokoh gini, kau kan menganggap bahwa yang mendatangi Muhammad pada saat itu di Gua Hira kan dalam bentuk fisik, gitu kan? Enggak, aku nggak nanya fisik. Siapa yang menemui Muhammad di Gua Hiro? Nah, jadi kan siapa ini kan tertuju kepada apa objeknya kan? Apakah dia berbentuk apa kayak kan gitu maksudmu kan? Enggak. Jadi subjeknya. Siapa yang bertemu dengan Muhammad di Gua Hiro? iya, Abang jawab kan Jibril. Gini, dalilnya mana? Gini, kalau kamu nanya siapa kan dalam konteks objeknya gitu kan? Berbentuk kayak kan gitu. Taruhlah bukan orang atau apalah itu. Seperti Enggak, seperti Nabi Musa itu berjumpa dengan Tuhan itu di samping pohon itu. Kamu anggap kan seperti itu? Enggak. Abang ini kayak dukun aja loh. Bisa tahu ini gua. Yang gua tanyakan siapa yang bertemu Nabi Muhammad di Gua Hiro. Abang jawab Jibril. Nabi Muhammad tuh nggak kenal sama Jibril. Yang ngasih tahu itu Warokoh. Nah, abang iyain Warokoh. Abang bilang orang itu pernah menemui Musa. Gua bilang Jibril itu malaikat bukan orang. Yang ngomong orang itu abang. Ini gini, pertanyaannya gini. Pertanyaannya
siapa yang bertemu dengan Muhammad di Gua Hira. Ya. Ya memang Nabi Muhammad pada saat dia di Gua Hira tidak melihat sosok apapun gitu loh. Hah? Dia hanya mendengarkan suara. Iqra, Iqra. Jadi sosok yang mengatakan Iqra itu nggak ada. Makanya Terus suara siapa? Suara siapa itu? Bang, dengar Bang. Abang ini Kan lucu, udah saya bacain Bang. hadisnya. Abang ini aneh loh. Udah dibacain hadisnya nih. Malaikat Jibril datang seraya berkata. Malaikat Jibril datang seraya berkata. Dari mana Muhammad tahu kalau dia datang, kalau dia nggak ngeliat? Oh, jadi maksud Abang Muhammad ini nggak bisa ngeliat Jibril juga gitu? Parah, bukan agama biasa. Apanya yang parah Bang? Abang ini, yang Abang ceritain itu keluar semua dari konteks ini. Gimana coba? Gimana coba? Tadi kan Jibril, gua bacain. Jibril datang. Malaikat Jibril, baca nih, kebaca nggak? Malaikat Jibril datang, seraya berkata, bacalah. Ya. Beliau Sebentar, ya malaikat menjawab, Jibril aku datang. tidak bisa membaca. Nabi menjelaskan bahwa saat itu Jibril memegang dan memeluk. Gimana ceritanya dia nggak ketemu orang dipegang sama dipeluk ini? Suara Memegang dan bisa megang memeluk. sama meluk, suara. Iya, lanjutkan tafsir terjemahanmu. Ayo lanjutkan. Jadi dia Bang Pakai bahasa Arab. Kos. Iya, Ajarin, Bang, ajarin dia, Bang. lanjutkan. Nah. Beliau sangat kuat, kemudian melepaskan beliau dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Jibril kembali memeluk beliau sangat kuat, kemudian melepaskan beliau dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Jibril memeluk beliau untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskan beliau dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Robmu yang maha pemurah. Ini kan jelas tuh, abang yang nggak cerita berubah-berubah dari hadis ini. Dari dia Bang Baskos, jangan sampai dia bohongin abang. Kecuali gua nggak pegang data. Beda antara abang ngebaca sendiri dengan abang ngedenger ceramah orang itu beda. Karena kan kalau omongan pasti nambah-nambah bang. Kalau nitip duit berkurang. Bahasa Arabnya dong, baca bahasa Arabnya. Bohong tuh. Nih bahasa Arab ini bang. Doib kali doib. Nih gua hiro gori hiroi faja'ahul malaku faqala iqra. Bos. Qala ma'ana biqari. Qala fa'akhazani. Bos. Aduh, dari tadi sudah aku suruh samamu, ya. Ajarin dia Bang bahasa Arab Bang. Itu wahyu pertama yang di Gua Hira itu, ya, yang di Gua Hira itu. Ya, kenapa Nabi Muhammad tidak mengenali kalau itu adalah Jibril? Iya, padahal waktu kecil pernah ketemu. Sebentar. Kapan waktu kecil pernah bertemu? Waktu Ini pembelahan dada. dibacakan. Mana datanya waktu pembelahan dada Nabi Buset, pernah Astaga. ketemu? Dari tadi. Tadi Mana? merem 3 kali berarti. dibaca Bang. Mana? Itu tadi hadis yang dia bawa, ya itu nas yang dia bawa tadi, itu kan Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad di Gua Hira. Pembelahan dada udah 3 kali dibuka abangku. Mana dia buka? Cuman itu aja dia buka dari tadi. Astaga. Aduh, ampun Ini dah. pembelahan dada. 5 tahun lamanya Muhammad hidup menetap di tengah-tengah pemukiman Bani Sa'ad. Tubuh beliau tambah sehat dan pertumbuhan sangat pesat. 5 tahun adalah usia anak-anak. Hingga mencapai usia 5 tahun itu dari seorang anak tidak dapat diharapkan terjadinya sesuatu yang layak dicatat sebagai peristiwa penting.
Namun demikian, hadis-hadis sahih mencatat bahwa di dalam periode 5 tahun itu Muhammad SAW mengalami suatu kejadian yang kemudian hari terkenal dengan nama peristiwa pembelahan dada. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas mengatakan bahwa malaikat Jibril mendatangi Muhammad SAW di saat beliau sedang bermain dengan anak-anak seusianya. Beliau kemudian diajak pergi, lalu dibaringkan, dibelah dadanya dan dikeluarkan hatinya. Dan hati beliau diambil segumpal darah hitam. Kemudian malaikat Jibril berkata, inilah bagian setan yang ada di dalam tubuhmu. Hadis ini ada di hadis sahih yang dikeluarkan Muslim. Ini catatan kakinya nih, Sirah Nabawi itu. Muslim jilid 1 halaman 101-102, oleh Ahmad bin Hambal jilid 2 halaman 121, 149, 228. Ini terus nih. Halo, pingsan dia. Oke. Sebentar ya. Itu hadis Imam Ahmad ya tadi ya, lupa ya. Imam Ahmad, Imam Ahmad, Bukhari, udah itu Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, udah itu Az-Zahabi, udah itu Ad-Darami nih. Ad-Darami, Az-Zahabi, Al-Hakim. Ini Mustadrak Al-Hakim nih, jilid 2. Terus diriwayatkan oleh Abu Ka'ab dan dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam kitab Zawaidul Masnad jilid 5 halaman 139. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Jarir di dalam Tarikh. Begini saya terangkan ya, ini terserah Anda mau dengar atau enggak, terserah ya, terserah. Ini kan hadis yang Anda bawa kan begini. Hadis Bukhari, Bang, Bukhari. Kita permulaan wahyu. Menyari. Ya, ketika aku sedang berada di belakang rumah, ya kan? Ini ada juga bersama saudaraku mengembalakan anak kambing. Tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi 2 orang lelaki. Mereka mengenakan baju putih dengan membawa baskom yang terbuat dari emas penuh dengan es. Kedua orang itu menangkapku lalu membedah perutku. Keduanya mengeluarkan hatiku dan membedahnya. Nah, jadi orang yang dijumpai oleh Nabi ini bukan malaikat. Keduanya mengeluarkan hatiku dan membedahnya, lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam darinya yang membuangnya. Kemudian keduanya membersihkan dan mensucikan hatiku dengan air itu sampai bersih. Enggak ada di situ dikatakan aku Jibril malaikat Allah untuk membersihkan hatimu, membelah dadamu. Enggak ada. Kemudian dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fa'aqbala yabtadirani fa'akhazani fawatahani ilal qafa fasyaqa batni. Keduanya lalu bersegera mendekati dan memegangiku. Kemudian aku dilentangkan. Astakhraja qalbi fasyaqqahu fa'akhraja minhu alaqataini saudawaini, kan begitu. Kemudian membedah perutku, kemudian mengeluarkan hati dari tempatnya dan membedahnya. Selanjutnya mereka mengeluarkan 2 gumpalan darah hitam dariku. Enggak ada di situ perkenalan aku ini Jibril, enggak ada dikatakan di situ. Ya Pak, sumbernya. Susah, aku pakai satu perangkat nggak bisa. Ya kalau aku punya HP 2 ya mudah kan, langsung ku buat kamera. Kemudian yang sebutin? Ini tadi kan, nih hadisnya nih. Qala baina ana fil hatim warubbama qala fil hijr muttahihu bainan naim wal yadzoni atani ati fasyaqqa ma baina hazihi ila hazihi. Membedah antara ini dan ini.
Ini udah dirubah nih kalau udah hazihi ila hazihi ini. Udah ada perubahan teks itu. Perubahan teks mana? Perubahan teks. Ini dan ini. Beliau menunjukkan kepada tempat yang dibedah. Kemudian dia mengeluarkan hatiku. Setelah itu dia datang kepadaku sebuah tempat dari emas yang penuh dengan iman. Ia kemudian mencuci hatiku, membersihkannya, gini, lalu bro. dikembalikannya lagi. Kalau matan aslinya itu tidak bisa dirubah. Artinya nas Arabnya itu tidak bisa diubah. Kalau tafsir terjemahannya ya bisa-bisa saja diubah. Karena untuk memahami enggak ada masalah. Cuman kita harus kembali kepada matan yang sebenarnya. Enggak ada di situ Jibril memperkenalkan diri aku Jibril. Enggak ada. Cuman Nabi Muhammad melihat 2 orang pemuda yang Ya, memakai pakaian putih. Kalau gua tunjukin, nanti gua cari nih hadis-hadis ini. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari jilid 6 332, oleh Imam Muslim jilid 1 103 104, oleh An-Nasai, ada semua gitu. Berasal dari Malik bin Sahah. Kita buka. Oke ya. Karena kan di sini tertulis nih, dibedah dadanya dan dikeluarkan. Begini bro. Artinya dari hati beliau diambil segumpal darah hitam. Kemudian malaikat Jibril ini bukan orang kan, berkata, inilah bagian setan yang ada di dalam tubuhmu. Bukan omongan gua baca ini nih. Iya, maksudnya kan itu terjemahan. Malaikat Jibril setelah melakukan pembedahan itu kan langsung mengatakan kepada Nabi. Maksudnya kan tidak ada di situ maksudnya narasi dari malaikat Jibril itu memperkenalkan diri, akulah Jibril. Kan nggak ada. Yang ada di situ gini. Nabi kan menceritakan kejadian kondisi di saat perutnya itu dibedah. Mau mengeluarkan hatiku dan membedahnya. Ya kan dia menceritakan. Lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam darinya dan membuangnya. Kemudian keduanya membersihkan dan mencucikan hatiku dengan air itu sampai bersih. Oke. Nggak ada di sini. Nggak ada Jibril ya? Nggak ada Jibril di sini. Oke, artinya memang yang ketemu di Gua Hiro itu bukan Jibril, Pak. Nah, makanya dari tadi kutanya, kalau kamu nanya siapa, maka kan kamu bertanya objeknya itu siapa. Jadi siapa lah yang ketemu itu? Bukan apa? Jibril kan? Bukan Jibril kan? Kalau di Gua Hira, Nabi Muhammad itu belum kenal 100% dengan Jibril. Berarti bukan Jibril, betul nggak? Nggak bisa gitu loh, Bang Nabiro. Loh, kan abang bilang tidak ada di situ dikatakan Jibril, Bang. Bisa saja itu jin Gua Hiro. Waroko kan Oten. Siapa tahu Nabi Muhammad dibohongin sama Iya, Oten. Oten kan tukang dibohongin sama bohong. Oten. Iya. Ya gini, Oten tukang tapi nggak bohong. bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Warakah Kata itu siapa orang disantet aja bisa kok Kenapa? Nabi. Itu kan pemahaman lu yang ke agak kekinian. Hadis kok yang Kalau- ngomong bukan gua. Gini, kalau lu bilang seperti itu ya memang ya, pemikiran lu ya kekinian. Kalau dulu kan memang nggak bisa. Kan gitu, Nabi digelar Al-Amin. Itu Al-Amin itu maksudnya nggak hanya dari kalangan umat muslim saja. Orang-orang Kristen juga percaya. Sama seperti Warakah. Di beliau ini kan, Warakah ini kan memang Oten. Agamanya Nasrani. Dia ahlul kitab loh. Yang disebut dengan ahlul kitab kan orang yang memang benar-benar paham tentang Alkitabnya. Makanya di saat dia mendengar cerita Nabi, ya, mendengar ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dia langsung teringat Sedikit, Bang. Sedikit ya, Bang. Ini masalah apalagi? pembedahan dada tadi. Masalah pembedahan dada. Di sini tertulisnya apa nih, Bang? Bahasa Arabnya, Bang. Tolong, Bang. banyak kali sumber buku tengok. Atahu siapa ini, Bang? Munkar Nakir apa nih? Israel. Jibril apa? alaihi salam. Banyak kali sumber buku tengok. Tadi matan aslinya sudah kubaca samamu. Tidak ada itu. Bang, dari Anas, Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah. Beliau sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Lalu Jibril alaihi salam, ini bahasa Arabnya nih. Jibril alaihi salam wa huwa yal'ab ma'al ilman fa akhazahu Hebat betul kau dapat ini ya. an qalbihi. Macam-macam sumber kau dapat ya. Belajar aku, Bang. Aduh. Bukannya cuma modal ngimanin, belajar ceramah-ceramah. Tadi mau ngajarin Bang BAB. Sahih. Aduh, Bang, abangku. Tadi matanya kan sudah ku baca tadi.
Ya Abang ini dengar aku nggak? baca ini nih matan bukan? Iya. Jadi kok beda? Coba tengok sumbernya dulu. Ya, yang bohong Ahmad atau ini nih Muslim. Lah kalau aku ini kutunjukin bang, gak ada yang Bukan bohong-bohongan Ahmad, aku. gitu. Kan Ini- ada juga teman-teman, kan ada juga sumbernya Oten iseng-iseng ingin mengelabui teman-teman Islam, kan bisa juga. Lah ini kita pakai yang bukunya ada nih bang. Buktikan saja kalau itu Abang bisa salah. pesen nih buku ini di online. Bisa pesen juga kitab-kitab hadis kayak gue ini di online. Murah, aja paling 13 jutaan. Gini satu lagi, aku bilang ya. Apalagi? Sebentar ya. Gini, syubhat yang pertama yang harus kau dengar, keabsahan riwayat dan hal-hal yang berkait dengan kejadian pembedahan itu ya. Jadi riwayat ini kalau bisa nanti saya carilah, kalau ada waktu boleh kita diskusi lagi ya. Ini bisa saya pastikan bahwa sanad riwayat ini lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Penilaian ini masih bersifat global. Seharusnya gini, ini kan kejadian kan di saat Nabi umurnya masih kecil, 5 tahun kan? Ya toh? Jawab dulu. Iya, 5-7 tahun tadi itu. Nggak bisa digunakan sandaran gitu loh. Jadi kesaksian anak-anak itu tidak bisa dipegang. Oh jadi Nabi Muhammad pernah bohong? Sulit sekali memang. Memang Pak, sulit sekali Pak. Sulit sekali emang, memang. sulit. Sulit sekali memang. Sulit. Nih, gua ambilin kitabnya nih yang di Sahih Muslim. Aduh, kitab gua ini gede-gede, berat-berat bang. An-Nasai juga ada gua bang. Bang, alam nasyrah laka sadrak, bukankah Allah telah melapangkan untukmu dadamu, dan apa yang diterangkan dalam Al-Quran itu Bukhari hanyalah kayak gini ada. masalah ruhani saja. Sulit memang. Aduh, sulit. Sulit sekali. Alangkah Nih, bang. Nih, bang. sulit. Isnadnya Sahih hadis Muslim nomor 236. Hadasana Saiban ibnu Faruho. Nih. Nah, Jibril sallallahu alaihi wasallam. Nih, bahasa Indonesianya. Anas bin Malik bahwa Rasulullah didatangi Jibril alaihissalam. Nah, saat beliau sedang bermain bersama anak-anak, malaikat kemudian mengambil lalu merebahkan beliau lalu membelah hatinya. Itu yang sesuai dengan buku tadi. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh, orang lalu menyambut dengan wajah pucat. Jibril tuh. Bukan orang yang ngedatengin dia. Bro, yang ingin ku pertegas samamu, apakah pada saat dua pemuda itu yang memakai baju putih itu memperkenalkan aku Jibril? Itu jelas, Bang. Bahasa Allahu Rabbi. Arabnya ada. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibrilun sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al ghilmani fa akhadahu, kan itu. Jadi yang dilihat oleh Rasulullah itu hanya dua orang pemuda. Jadi pemuda itu namanya siapa? Nabi pun nggak tahu. Kalau yang saya tunjukin, Bang, hadisnya, matannya, sanatnya tadi itu jelas, Bang. Dibaca bareng-bareng. Tertulis di situ Jibril. Bukan ketikan saya itu, Bang. Benar, memang itu Jibril, Bang. Tapi yang ingin saya pertegas sama Abang gitu ya. Ya, bahwa Jibril yang menyamar dengan menyamar menjadi dua orang pemuda pada saat itu yang mengambil Nabi Muhammad yang sedang bermain dengan teman-temannya, tidak pernah mengatakan, adapun menyatakan dia Jibril. Nyamar apa ngamar? Nyamar. Nah, ngamar juga boleh. Beda dikit sebabnya. Suka lah. Nah, jadi tidak ada perkenalan akulah Jibril wahai Muhammad, itu enggak ada. Oh, enggak.
Betul. Dimanapun tidak pernah ada perkenalan itu, Pak. Jadi begitu Nabi Muhammad dikasih tahu Waroko itu, ini Jibril. Oh, berarti yang dulu itu Jibril nih, gitu kan? Iya, nebak-nebak. Ya. Bahkan ketika ayat turun pun tidak pernah itu dia memperkenalkan diri, saya adalah Jibril. Muhammad, saya Jibril, utusan. gitu. Iya, dari tidak ada, Pak. Itu Jadi artinya itu An-Najm ayat 11 sampai dengan ayat 14 kan Oke, baca. Awal kan sudah aku tunjukkan Di sama An-Najm kalian. itu dalam kurung Jibrilnya. Gini loh bro, itu di Gua Hira memang Nabi itu tidak melihat, tidak mengenal Jibril. Gimana? Aduh. Karena pada saat Jibril mendatangi Nabi Muhammad itu banyak bentuk, banyak rupa. Nah, kapan Nabi Muhammad itu melihat sosok Jibril yang sebenarnya? Kau buka An-Najm 11 sampai dengan 14. Di Jangan kau An-Najm bilang itu Nabi tidak Muhammad ada. tidak mengenal Jibril. Oke, kita buka di mana lah, Sulit tunjukkan ini lagi. memang sulit. Emang sulit kan, itu sekali. sulit. Nih ya. Kiban Bang Pendi, tatamah aku bilang. Kenapa? Minta tolong Bang Pendi. Be berule, idong tengah pah ngai Pendi. Bono idi tena alung Pendi, ikan alung macam-macam. Enggak. Nih. Iya. Ayat 10 ya. Ayat 10. Ayat 10. Lalu dia Jibril, dalam kurung ya, tidak ada kata Jibril di sini, menyampaikan wahyu kepada hambanya. Ini juga dalam kurung. Apa yang diwahyukan? Auha ila abdihi ma auha. Wah. Ma kazabal fuadu ma ra'a. Mana Jibrilnya? Nggak ada Jibrilnya. Ini nih Pak, paling belakang nih. Meroa nggak ada Jibril. Bos, baca ilmu tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelindung kamu ya Allah dari gangguan syaitan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa jadi tuh doa ta'awudz itu untuk melindungi dari firman setan. Gimana? Benar, Yesus sendiri itu maka Yesus. nah, sesekali ganti lah, ganti Iya, topik lah. enggak apa-apa. Jibril Bahkan yang mana? Yesus sendiri kan itu kan berdoa Betul. hampir semalaman dengan murid-muridnya itu di Bukit Sinai gitu kan. Udah lari nih, udah lari. Udah Oke, mau oke, lari. oke. Bukan lari kan sesekali Mana iklan kan Jibril bisa. ya? Di Iya, An-Najm nggak apa-apa. nih, ini Sesekali An-Najm. iklan Bang Nabiro. Iya, ini Maka An-Najm, Bang. zabal fuadu mara'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Hatinya Nabi Muhammadnya di situ, maka hatinya Muhammad tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Kemudian dilanjutkan. Ya kan? Afatu marunahu ala ma yara. Maka apakah kamu musyrik Mekah, orang-orang jahiliyah Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Ya memang sulit. Sekelas pamannya saja Abu Jahal, Abu Lahab saja tidak percaya, apalagi orang-orang yang lain kan begitu. Walaqad ra'u nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu ya ukhra. Makna di situ dalam rupanya yang asli. Oke, Bro? Kau Mana boleh Jibril di sini? Mana Jibril di sini? Astaga, sulit memang ya, sulit ya. Mana Jibril? Buka tafsir apa saja, tafsir Jalalain, tafsir apa Tadi saja, waktu beladada apa nggak saja, ada di situ dibilang apa Jibril. saja. Artinya dia cuma tafsiran karangan. Kok tafsiran? Janganlah sampai ku ajarkan lagi nahu sarafnya di sini. Walakat Mana rahu, Jibril di sini? walakat rahu, damir hu itu, damir hu kemana? itu merajuk kepada Hunya siapa? kemana? Hunya kemana? Nazalatan ukhra. Susah. Kalau kita dikti satu-satu, walakat itu kata apa? Ya kan kan susah. Jadi biar lebih gampang lihat tafsirnya saja.
gitu. Walakot itu kata apa, Bang? Apa bedanya penggunaan walakot dengan inna? Bro, nggak usah panjang-panjang kali lebar, Bu. Itu Ajarin dia ayat, bang, bos close. Ajarin, itu ajarin ayat dia bang. sudah aku berikan bahwa Ajarin Nabi dia, Bang. Muhammad itu pernah melihat Jibril dengan rupa yang sebenarnya. Di mana? enggak. Tadi Di itu mana? saya Di mana? ngekritik kan abang ngomong sama Bang Nabirong walakot itu apa gitu kan. Maka saya tanya walakot sama inna itu bedanya apa? Kia sudah ya. Sekarang giliran saya Ajarin dia bertanya. bang, ajarin dia. Udah nyerah, kalau udah nyerah angkat tangan, angkat bendera Sebentar, putih. tugas saya sudah selesai. Saya sudah menjawab semua pertanyaannya bahwa yang di Gua Hira memang Jibril datang dengan sosok yang tidak sebenarnya gitu ya. Tapi Di di lain mana waktu di situ dia mengatakan Jibril? Seperti abang ya menanyakan Allah. ketika dadanya dibelah. gini Kan Bang. pertanyaan yang sama. Iya, gini Bang. Tapi gini Bang, untuk memahami firman ketemu- Allah, Ketemu nih hadis- Bang. Hadisnya nih yang di Sahih Muslim. apa ketemu, lagi Bang. lah kau ini. Ketemu nih. Ya Allah ya Rabbi. Nih. Saya kapan boleh nanya? Saya kapan Atahu boleh nanya? Jibril. Itu dia tuh. Ngaku dia Bang. Jibril. Abang tuh. Apanya? Apa itu? Ini hadis pembelahan. Semasa kanak-kanak pernah didatangi Jibril saat itu beliau sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Kemudian Jibril meraih tangan beliau, membaringkannya lalu membedahnya. Kan hadis itu sudah aku sebutkan tadi hadis itu. Bahwa dua sosok pemuda itu mendatangi Nabi Nggak ada Muhammad. dua sosok pemuda. Nggak ada. Kan banyak tadi hadis yang tentang pembelahan dada Nabi itu. Ya tadi gua liatin berapa biji. Imam Ahmad satu tadi ke bawah. Imam Ahmad saya bawa 2. Jibril semua. Oh ya dua. Sekarang ke bawah ayat itu. Ayat Ini itu pun Muslim. sudah Ini aku Muslim. terangkan tadi. Hadis Muslim. Masalah pembelahan dada Jibril bukan 2 orang. Nggak ada 2 orang. Di Bukhari nggak ada 2 orang. Dia bawa doib. Wah, dia yang bawa doib. Bos close bawa doib nih. Susah ya Allah. Tuh ini bukan saya baca aja Bang. Jurid. Nih, pernah didatangi 2 orang. Enggak, pernah didatangi Jibril. Ketika aku sedang berada di belakang rumah kan itu enggak? Benar enggak? Bernya mana itu doib? Iya enggak? Sanadnya nggak jelas. Benar enggak? Ketika aku sedang berada di belakang rumah bersama saudaraku, saudara angkat, mengembala anak kambing. Itu yang berkata kan Nabi Muhammad. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Ya, ini yang Iyalah. berkata juga Rasulullah. Iyalah, kau dengar dulu, bukan Jadi maksud kau abang Nabi Gini, Muhammad jangan itu kau- kalau Is. di sini dia ngomong ketemu Nah, Jibril di belakang dia kita ketemu tadi orang. sudah selesai ya di sini tadi sudah selesai. Kau ajak balik lagi ke di sini, oke, ku turuti, kita balik lagi. Enggak, aku ngebuktiin gitu loh. Ini loh tertulis di dalam bahasa Arabnya pun sama. Atahu Jibril bukan orang. Iya, saya terangkan lagi ya. Ketika aku sedang berada di belakang rumah bersama saudara angkat mengembalakan anak kambing, gitu kan? Itu kan pengakuan Nabi Muhammad, gitu kan? Tiba-tiba aku Nabi Muhammad didatangi 2 orang lelaki. Mana matanmu? Itu kan satu abang ya, abang satu. Gua udah bawa tadi itu 2 dari Ahmad. Bihima Nih, id atani rajulan. Abu Zar Kata aja nggak bawa- nunjukkan. Rasulullah Atani bersabda, rajulan. Kau lalu nggak Jibril paham? turun. Jibril tuh bukan pemuda. Banyak kali sumber mula. Makanya gue bingung. Kok cerita hadis ini beda-beda satu kejadian. Macam-macam sumbermu. Kan tadi sudah aku bilang tadi. Bihima lana iz atani. 2 orang pemuda. Macam-macam sumbernya 2 dari orang banyak buku lelaki. semuanya. Mereka Jibril. mengenakan baju putih. Iya kan? Semuanya Jibril yang dia buka. Alaihima. Kan Abang tadi satu sudah aku aja nggak terangkan di kelar. situ. Banyak kali ku tengok sumbermu. Astagfirullahaladzim. Sumber sahih semua bang. Sumber Abang lain semua. nggak bawa sumber yang benar. Abang bawa yang doib. Nggak ada yang abang ceritain Oh, abang ngomongin itu nggak ada. Gua kebaca. Gua kalau Susah ada, ya, saya gua bilang satu ada. perangkat. Kalau ada dua perangkat, aku tunjukin itu sama si. Oh, kitabnya abang nggak punya? Kitab hadis kayak gini nggak punya? Kitab ada di Daya, banyak kitab. Kan nggak mungkin aku balik lagi ke Daya. Ya sekarang posisi saya sedang di rumah.
Boleh lah besok kalau Bro Pendi ini berkenan untuk menaikkan saya, boleh ya. Saya pakai 2 perangkat. Atau kita Besok kalian janjian, BAB. Jam berapa? Boleh. Oke, malam sajalah. Jam 10 ya. Oke, sekarang giliran saya nanya ya satu ya. Ya Dari udah, tadi ya, ini iya, mau Ya. Kita juga cuma hanya satu itu masalah Jibril doang. ya keamanan komputer kok oleh Pak. Boleh bantah juga lah, ya kan? Oke ya. Sebentar, saya ke kantin dulu ya, jangan diturunin ya. Saya mau beli rokok sebentar ya. Wah. Ya bro ya. Oke ya. Sebentar. Gini deh, besok aja deh sekalian dah. Udah jam 4 kurang nih. Oke. Saya Tadi nggak jadi. janji cuma sampai jam 1, besok ya jam 10 ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Oke. besok jam 10. sebentar. Satu sajalah. Iya, biar sekalian nanya besok. Kita jawab besok. Bang Pendi. Ini Bang Pendi monitor, enggak monitor lagi dah, udah ngantuk ya. Bang Nabirong, Bang Pendi kan ada nomor senti, suruh WA aja kalau misalnya abang ini datang. Kan enak kalau sama-sama buka kitab kan, nggak Iya. asumsi. Iya, gua demen nih. Sama abang ini gua demen. Serius. Iya, cuman dia lagi nggak bawa buku aja. Betul. Ini gue juga lagi Jadi di besok gudang. kayaknya boleh, besok kita adu data ya. Gini. Maksudnya kan ingin ku pertanyakan gini. Kitab kalian di Bible itu kan dikatakan kitab suci juga, ya kan? Ya. Kitab suci ya kan, gitu. Tapi saya lihat di di Alkitab King James Version itu Matius 28 itu mentok ayatnya itu sampai dengan 15. Kok sampai ke Indonesia ini ada ayat tambahan 16, 17, 19, 20, 21 sampai dengan ayat fenomenal baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Padahal di dalam King James Version itu Matius 28 itu mentoknya sampai dengan ayat 15. Kok lari ke Indonesia ini? Kok bertambah jadi 21? Dari mana ini? Itu ada. Itu kita namanya kritik teks. Nanti kalau kita kasih kritik teks, saya bisa bukakan nanti sumbernya dari mana. Kritik Saya teks. bukakan nanti. Iya. Nanti bisa saya Enggak, maksudnya tunjukkan. Anda bisa Jadi menunjukkan itu- juga itu berasal dari kodek apa saja, dari kodek Iya, apa? iya. Nih bang, Itu ada catatan pinggir nih lah. Ada ini King James Version nih. Matius 28 ayatnya sampai 20. Gua tahu bukan itu yang dia maksud. Oh, bukan itu yang saya tanya, Bos. Bang Namirong paham. Oh bukan. Oke lah ya, besok aja lah. Ya, sudah jam 5 ini itu pun. yang dia tanya itu Markus itu BAB. Oh Oke, Markus. Oke, Bang Namirong ah. Nggak tahu saya yang abang bilang itu. Pasti pertanyaan si Ardiansa kan? Enggak, mana ada pertanyaan si Ardiansyah. Enggak ada. Markus 28. Enggak ada. Bukan Markus 28 tuh, Markus 16 apa Markus berapa? Ayat terakhir itu. Iya, itu ada catatan pinggir itu, Pak. Bisa ditemukan kok. Orang Kristen tuh nggak sebodoh itu, Pak. Enggak gugup, gua tenang aja gua. Kan kita buka Matius 28, gua bukain Matius 28, oh ternyata enggak. Tenang, kalau masalah mau manuskrip mah wah, aman. Manuskrip gua lengkap kok. Yang susah itu nyari manuskrip Al-Baqarah. Gak bakal ketemu. Nggak ada. Tapi gini lah Bang Namirong, saya pesan mungkin Abang lebih tua di sini ya. Segi umur ya. Mungkin Abang seniornya Bro Pendi ya. Nggak juga. Gini, maksudnya pesan saya. Jadi teman-teman saya, saudara-saudara saya dari Aceh, itu rame singgah di rumah Bang Pendi tiap malam. Misalnya Bang Pendi buka room dan Bang Pendi pun maksudnya kan nggak mengajak mereka, gitu kan. Dengan sendirinya mereka kan mendatangi rumah Bang Pendi.
Nah, ini sebenarnya suatu apresiasi yang perlu sepatutnya, karena begini, karena ya tahulah kasih sayang sesama daerah, sesama bangsa, setanah air gitu kan. Apalagi Bang Pendi orang Aceh. Nah, tiba-tiba tahu udah banting setir gitu ya. Jadi ada rasa kekecewaan yang sangat mendalam dari mereka. Jadi pengen Bang Pendi ini ya kembali lagi kan begitu. Nah, jadi jangan sampai apa ya, maksudnya ada teman-teman yang masih awam yang kurang paham tentang pengajaran-pengajaran di Bible. Jadi kalaupun kemudian abang menaikkan mereka di Komal, abang nanya mereka nggak bisa jawab, jangan mengolok-olok. Itu pesan saya. Oke. Jangan mengolok-olok. Nah, itu aja lah. Kasihan. Oke, siap. Tapi begini juga kan, ketika mereka tidak mengerti ke Alkitab kami, jangan mengolok Alkitab kami. Gitu loh. Bang, Kami mengerti gitu. menurut Bang Bos Klos, Yesus itu Isa bukan? Bisa. Menurut Abang kalau menghina Nabi Isa itu dosa nggak di Islam? Dosa. Patut dipertanyakan nggak keimanannya? Patut. Ya udah. Artinya orang Islam yang menghina Yesus patut dipertanyakan kan keimanannya. Gini, abang jangan nembak saya terus gitu loh. Abang sesekali lihat juga itu di dalam internal abang itu banyak penghujat bang. Ya, banyak juga penghujat bang. Iya. Ya, itu si Edis, si Sofiatul, Sofi Badut, itu kan. Apalagi Ki Ahmad, apalagi itu si RK, anak Batak satu lagi. Dia suka kali itu. Sekarang gini Dia suka kali itu bawa nama selangkangan itu anak Batak. Selangkangan Gua Hero. Dia suka kali itu bahasa seperti dia. Bang, abang lihat kami menghujat nggak? Alhamdulillah sejauh ini belum ada Bang Wendy. Setengah jam inilah kita ngobrol. Ada nggak kami menghujat? Ya, mudah-mudahan jangan gitu ya. Dari jam 10 tidak ada kita menghujat. Kita dihujat aja kita ketawain. Bukan, iya betul. Enggak, maksudnya bukan malam inilah. Selama yang abang lihat, abang kan sudah lama itu masuk ke tempat saya, dan kita juga pernah satu komal di tempat Abi Sultan Al-Asyi kalau nggak salah. Saya nggak ingat lagi. Ya, Cuman ingat. saya pernah ingat waktu sebelum ganti nama akun ini, diskusi kita Bang Pendi pernah ditayangkan di YouTube juga ya. Injil Habagat ya. Ya, enggak, oke. Abang selama abang lihat saya, ada saya menghujat Islam, Bang? Sejauh saya perhatikan sih belum. Ya mudah-mudahan kedepannya lagi ya tetap seperti ini gitu. Makanya saya himbau tadi. Bahkan abang lihat nama saya saja sudah saya ganti. Nggak ada lagi saya pakai Aceh, Bang. Tuh, lihat komentarnya Bang Mul di bawah tuh. Kau tanya Bos Klos, kau tanya sama si Pendi kapan mamanya ditiduri Tuhan. Wes. Nanti nunggu turun malaikat Jibril ruh min panafakhna min ruhina gitu. Begini saudaraku, karena perkara iman ini kan perkara gaib gitu kan. Perkara keyakinan itu kan perkara gaib gitu. Jadi tidak boleh dipaksakan, kan? Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan. Cuman yang disayangkan begini, teman-teman saya dari Aceh juga, kalau ngebet juga, maksudnya gini, ngotot juga mau naik ke rumah Pendi, ingin nanya-nanya tentang Yesus kah, Paulus kah, atau siapa gitu kan. Jangan gelagatnya paling tahu juga, jangan ya. Ini fatal, karena pas ditanya balik nanti kalau nggak bisa kan berabi juga ujung-ujungnya. Bang, setidaknya kalau bagi saya begini, jangan menghujat lah. Kalau hanya untuk bertanya ya tidak masalah ya, tapi jangan menghujat.
Ini rata-rata kita dihujat dulu bang. Iya. Contohnya komen si Bang Mul itu. Kalau abang lihat ya, awal kita live ya bang ya, itu yang hadir pertama bang orang Aceh, orang kita Aceh. Di saat mereka hadir itu saya langsung dihujat. Padahal mereka beberapa waktu yang lalu sebelum saya ganti nama jadi Pendi Anak Tuhan, mereka janji buang dulu nama Aceh, saya tidak akan hujat-hujat kamu lagi. Yang hujat saya bang tidak ada suku lain, suku Aceh yang hujat. Sekarang saya sudah ganti nama, masih juga dihujat. Saya pernah bilang dan sering saya bilang, kalian menghujat saya bukan gara-gara nama Aceh, tapi karena saya murtad dari agama Islam. Ya untuk itu mungkin ini bentuk ekspresi yang salah tempat ya. Mereka tidak berniat untuk menghujat Bang Pendi. Mungkin karena terlalu sayang sama Bang Pendi. Mungkin gini, mungkin ada teman-teman dulu yang satu daya sama Bang Pendi, satu pesantren, sama-sama ke masjid. Justru mereka nggak menghujat bang. Kalau teman-teman di pesantren banyak mereka naik kemari tanya Bang Nabiro, mereka nggak pernah menghujat. Kawan saya yang kenal saya dari kampung, mereka nggak menghujat. Yang hujat justru yang tidak kenal. Yang meminta nama Aceh itu dihapus justru orang yang tidak kenal saya. Ketika saya hapus nama Aceh, mereka tetap hadir juga, menghujat juga, tetap menghujat juga. Tapi ya tidak masalah lah. Itu Alkitab juga sudah mencatat, kamu akan dihujat ketika engkau percaya sama aku. Engkau dihujat karena namaku, engkau dihujat karena namaku. Itu banyak ayat dalam Alkitab. Oke, abang, terima kasih banyak. Siap. Ya Bang, intinya ada request tuh naikin Bang Mul tadi. Enggak usah lagi, kita mau tutup aja lah. Nggak mau dia, suruh pakai mini set aja, pakai BH bocil. Ada tuh mini set anak gua, mau nggak, umur 9 tahun. Iya, pakai mini set aja sama rok. Nah, ini Muniruddin. Bang Nabirong, silakan. Atau Bang BAB ini sama Bang BAB Muniruddin. aja lah. Ini S2 ini di Kairo. Ini S2 di Kairo itu. Wih, keren Muniruddin. Tadi gue tanya kenapa dirumuskan di Kairo. Tidur kayaknya. Udah tidur. Ini suara siapa nih? Wah dia bener, tidur dia udah. Waduh. Udah ngorok dia kelamaan nunggu. Jangan pas giliran mau ngobrolnya sama gua pura-pura ngor. Kalau S2 Kairo gua pakai S2-nya. Jangan Argumen. Jangan S2 dulu. gua. Jangan. Loh, kemana yang si bioskop perusahaan? Wis, ini keren nih Jus Tomat. Keren. Ini lebih gentle daripada Bang Mul. Bukan kayak murtad, beda. Halo Bang. Pagi Jus Tomat. Sehat Bang. Dari mana? Dari Aceh Bang. Wah, Aceh. Suara kecil Bang, suara kecil. Kalau Gimana, Bang? Kalau boleh tahu, abang ini akidahnya apa? Muslim kita Bang, Islam Bang. Akidah yang saya tanya, bukan agama. Saya Islam Bang. Iya, itu agamanya Islam, akidahnya Bang Pendi jangan diketawain. Itu agama, kan agamanya Islam, akidahnya apa Bang? Islam. Abang dulu mondok di pesantrennya di mana? Saya nggak mondok. Kalau fikihnya Bang, abang ngikutin fikih imam siapa Bang? Saya nggak ngikutin fikih siapa-siapa. Kalau abang nggak ngikutin fikih siapa-siapa, abang sholat ngikut siapa? Ikut apa yang diajarkan sama guru. Oh, gurunya sholatnya kayak mana? Bang? Guru karate. Guru sekolah.
Sporty bang, sporty. Iya, enggak Satu serius ngomong. gua. Karena kan kalau Bang di Islam, Bang Nabirong, satu-satu ngomong. Dari tadi saya perhatikan di setiap ada forum, ketika abang-abang bertanya, dijawab sama yang naik di Komal, yang lain tuh motong. Itu enggak sportif. bukan. Kemudian, coba lanjut pertanyaan abang seperti apa? Ya, bukan dipotong. Tadi itu kan yang saya bacakan dalilnya dia tertulis di dalam kitab hadis. Nah, yang abang tadi itu bilangin nggak tertulis gitu. Makanya kita pertanyakan. Gitu. Terus masalahnya ketika itu tidak tertulis, masalahnya apa? Ya dapat bacanya di kitab apa? Kalau saya kan saya bacain itu di kitab hadis Muslim, di kitab hadis Bukhari, di Sirah Nabawi ini. Gitu loh. Betul. Literaturnya jelas, Jadi tertulis. Ya, ketika kita berbicara keyakinan, tidak semua orang itu mampu menjelaskan seperti yang sudah Bang jelaskan. Dan tidak semua orang pun mempelajari hadis, Quran sampai ke arti-artinya. Di Islam itu saya rasa tidak begitu. Abang tahu nggak wasiat Nabi yang terakhir sebelum dia wafat? Tahu tentang Apa, Bang? Al-Quran, Apa? tentang Al-Quran, Ya apa? intinya surat terakhir itu menjelaskan tentang Al-Quran. Bang, riwayat terakhir itu bang, dia berpesannya gini nih, berpegang teguhlah kepada dua hal ini, di mana jika kalian berpegang teguh, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sampai bertemu denganku di telaga. Yaitu, apa bang? Masalahnya apa? Ini masalahnya apa? Umpama begini, ketika ada orang naik ke Komal, dia nggak tahu apakah imannya gugur, nggak ada iman yang gugur. Ketika kita nggak tahu, kita bisa tanya sama ustadz kita. Masalahnya apa coba? Masalahnya keimanan dia sendiri dia nggak tahu, tapi dia sibuk nanyain keimanan orang. Yang nanyain keimanan orang siapa? Nggak ada bang. Dari tadi tuh nggak ada yang nanyain keimanan orang. Ini telat Abang nih, menanyakan ini telat banget dia. kepada Tadi ini. Tadi dia tidur berarti. Tidur. Enggak bang. Aku Yang dari ketemu tadi Paulus ngikutin. tadi itu Yesus benar atau bukan itu siapa tadi yang nanya di room ini ya? Aku masuk di tengah-tengah tadi. Oh tengah-tengah. Dari awal, Tengah-tengah. dari awal itu ya. Ini satu-satu Bang Pendi, jangan dibiasakan berdiskusi itu potong. Kalian 3 orang, saya sendiri itu tidak Udahlah seperti turunlah kamu lah. Banyak kali protesmu pun banyak Alah. kali cakapmu itu. itu. Kau banyak cerita, kau dah kalah kau gitu dan nyerah gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kita diskusi sportif. Saya tadi kalah? bagus. Tidak, kau bilang tadi Kok kami tiba-tiba menanyakan iman nadanya orang. keras? Kami tidak pernah menanyakan Nggak iman orang. sanggup. Orang abang nggak sanggup menghadapi ketika saya bilang, ketika saya pun tidak menguasai ilmu agama. Bagaimana mungkin ya? Jadi kan Kalau aduh ampun dah. yang ngomong itu bukan saya loh, yang ngomong itu jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bolehkah beragama tanpa mazhab? Itu tidak boleh jawabannya. Coba aja abang ketik di Google kalau saya bohong. Bolehkah beragama tanpa mazhab? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena sholat itu pakai mazhab, karena wudhu itu pakai mazhab, bayar sedekah pakai mazhab, bayar zakat pakai mazhab, naik haji pakai mazhab. Bahkan Al-Quran pun pakai mazhab. Apa yang nggak pakai mazhab di Islam? Nggak pakai mazhab di Islam. Kinar silakan. Selamat pagi Bang Kinar. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Dia cuma mau nanya itu doang. Shalom Subagio. Tuh, nggak itu tuh, nggak menghina, nggak apa, nggak menghujat. Lanjut Kapten. Jangan ditaruh di kipas angin dong handphonenya. Emang lagi tidur kok di kamar di kamar? Gimana? Ya.
Apa yang mau ditanyain? Kapan Yesus apa? Jadi saya pernah dengar debat itu antara kiai orang Islam sama pendeta. Jadi sampai sekarang belum terpecahkan, belum ada kayak jawabannya. Yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Di mana ayatnya tertulis bahwa nyawa Yesus dicabut? Yesus kan mati juga. Iya, di mana tertulisnya? Yesus dicabut nyawanya gitu. Kalau nggak dicabut nyawa, bagaimana dia mati? Bagaimana dia disalib? Bukan, dasarnya abang bertanya itu kan tertulis nih di dalam Alkitab. Betul, tapi yang saya tanya, kalau nggak dicabut nyawa, bagaimana dia mati? Dia menyerahkan. Hah? Dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan kepada Bapak. Kepada Bapak. Yang intinya nyawanya dikeluarkan. Betul? Halo? Di Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah ia berkata, ia menyerahkan nyawanya. Ini Yohanes 18. Perhatikan, ya. Bapa mengasihi aku. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Aku memberikan nyawaku. Perhatikan, ya. Untuk menerimanya kembali. Ya. Ini poin paling penting yang harus kau perhatikan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Suka-sukaku katanya sendiri. Oke, dia katakan apa lagi? Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Udah. Itu jawabannya. Yesus sudah mengatakan sendiri, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Tidak, tenang dulu. Kan tadi kau nanya siapa yang mencabut nyawa. Ya betul. Selalu aja. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Sudah jelas? Jelas. Dijelaskan, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Oke, udah paham. Jadi ada tidak yang mengambilnya? Oke, paham. Dia menyerahkan kepada siapa? Enggak, jawab dulu. Ada enggak yang mencabut nyawanya? Emang tidak tertulis. Tapi setiap orang yang sudah meninggal pasti yang sudah tidak bernyawa. Itu kan imanmu itu. Itu kan imanmu. Jangan kau samakan. Oke. Oke. Begini, jangan oke. Kita kembali ke pertanyaanmu awal tadi, pernyataan awalmu tadi. Ada kiai yang diskusi dengan pendeta sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab. Nggak ada jawaban. Iya. Itu jawabannya. Bagaimana menurutmu? Kiai mana yang berdiskusi dengan pendeta? Ada. Pendeta mana tuh yang menjawab nggak bisa gitu? Oke. Jangan dulu. Oke. Kita kembali dulu ke pernyataanmu. Siapa? Pendeta mana? Supaya kamu jangan framing. Nggak ingat saya namanya. Pokoknya ada di. Berarti kamu framing selama ini. Turun. Gimana? Turun. Bapak, kalau di Islam berarti. Kau pembohong. Kalau di Islam kan belum cabut nyawa. Mau ditanya dulu dong. Pembohong kamu. Di Belum Kristen nggak ada. Ya, kalau di Islam mencabut ketemu nyawa. nukar nangkir dulu di bawah di kuburan. Takut, bukan takut, berbohong dia. Ya, kami itu sudah dijawab. Takut apanya sih? Apa yang takut? Kalau kami takut, ngapain kami tiap hari nungguin kalian di sini? Hah? Tidak satu pun kami takut. Kalau berani gurunda-gurunda kalian, mana pernah berani masuk sini? Oh, takut masih ada pertanyaan. Bukan masih ada pertanyaan. Pertanyaan itu yang ditanyakan itu harus jelas. Ketika kita jawab, dia paham nggak apa jawaban kita? Ini oke. Bukan itu cara berdiskusi. Tadi awalnya kan itu dia bilang tidak ada yang sanggup menjawab. Gini,
Kata oke itu adalah penerimaan. Artinya dia udah sepakat, dia udah terima, nggak ada tapi lagi. Jus tomat kau. Takiyah juga, Raja Takiyah nih. Apalagi Bang? Gimana Bang? Masalah cabut nyawa tuh tadi kan di Kristen nggak ada tuh masalah cabut nyawa. Terus? Nah kalau di Islam yang nyabut nyawa siapa? Ya suka-suka kami lah, siapa Bang? Suka-suka kami. Kalau abang bisa ngomong itu imanku, ini iman saya, ya suka-suka kami lah mau jawab Iya siapa. kan? Oh ya ada sudah lah, kalau ayatnya begitu kalau kita. nggak perlu didiskusikan kalau begitu. Silakan turun. Kalau kita kan tadi pakai ayat. Ini tertulis di Alkitab Yohanes 10 ayat 17-18. Atau tadi saya kasih Lukas, kan pakai ayat kita. Kalau Semuanya abang di tempat abang cabut mencernya. nyawa gimana? Suka-suka kami lah, bingung saya. Agama suka-suka itu namanya. Jus tomat. Misionaris klasteri gak bisa jawab. Dari jam 10 sudah berapa puluh yang kami jawab. Pertanyaan kami satu saja tidak pernah ada yang mampu jawab. Satu. Sampai gue bilang apa? Kalau lu bisa jawab satu pertanyaan gue berhenti main medsos. Kita tutup room selamanya. Akun kita tutup. Kalau ada yang mau ambil kita kasih ya. Iya. YouTube gua kasih, Facebook gua 76.000 gua kasih. Ini gua kasih. Akun ini kira Bang, gampang. akun ini kita kasih Bang. Lo kira gampang nyari Facebook 76.000. Nangis berdarah lo. YouTube Bang 300 berapa ribu? Bang Fendi, agama kami suka-suka kami lah. Hampir 350 Bang Fendi. Parah. Makanya makan PPK sesekali itu kata Pak Hartono. Nanti kami mau ke Bandung lagi Pak Hartono. Makan PPK nanti kita Pak Hartono. No, kata Pak Hartono, kalau bisa jawab Pak Hartono nggak makan BPK lagi. Biarin gua aja. Bang, aku kalau itu nggak mau. Itu makanan paling enak selama pernah aku makan. Kalau ada yang bilang, kalau aku bisa jawab, kamu jangan makan BPK lagi ya. Nah, aku nggak mau begitu. Tapi kalau tutup akun mau Bang. Tutup akun mau. Kalau BPK nggak. Udahlah biar kita tutup nih Bang. Oke, kita tutup ya. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang sudah membagikan live ini, yang sudah tetep layar, yang sudah membagikan berkat, yang sudah mendoakan kami. Kami ucapkan terima kasih Pak Tono Effendi dan semuanya, Bang Alek, dan semua yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Abangku Bang Sparta, kalau masih di bawah, ke Agnes dan semua, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita, menyertai, memberkati selalu. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Shalom. Bang BAB sekarang di mana? Lagi di Lampung nih Bang, ngurusin anak-anak kan lagi masuk sekolah. Tip paling lagi Lampung Tengah, Lampung Selatan. Di kota saya di Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Oke. Oke, sebentar kita doa sebelum tutup ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih Tuhan atas malam ini, atas apa yang sudah kami beritakan Tuhan tentang firman-Mu, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Biarlah Tuhan orang-orang yang mendengar firman-Mu Tuhan, itu bisa menjadi rema dalam hati mereka. Bagi yang belum mengenal Engkau, kami berdoa Tuhan untuk mereka. Kasihani mereka Tuhan, berikan Tuhan hati yang terbuka buat mereka, supaya mereka mau mengenal Engkau. Amin. Kekerasan hati mereka Tuhan Kau lunakkan Tuhan. Kau bukakan pikiran mereka, ajari mereka Tuhan untuk lebih bisa mengenal Engkau. Kerinduan mereka Tuhan atas ketidaktahuan mereka, itu yang kami doakan Tuhan. Amin. Bukan orang-orang yang bandel, tetapi orang-orang yang haus akan firman-Mu, orang-orang yang haus akan mengenal Engkau. Itu Tuhan tujuan kami di sini Tuhan, untuk tetap ada
Terima kasih Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami tetap Tuhan berkat, Kau berikan kami Tuhan tetap keselamatan di dalam perjalanan kami setiap hari, supaya kami tetap bisa tetap melakukan tugas kami Tuhan, memberitakan firman-Mu sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapak, demikian juga teman-teman yang di bawah Tuhan, yang sudah mendengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka juga. Kau berkati juga Tuhan teman-teman yang sudah memberikan kami gift, yang sudah menghargai kami, yang sudah setia di tempat ini. Tuhan, biarlah mereka tetap mendapatkan berkat yang sama dengan kami. Engkau berkati mereka juga Tuhan, lebih keluarga mereka Tuhan. Engkau kuatkan iman mereka. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 BAB. Ya, siap. Kemarin gua dekat tempat lu padahal itu. Gua pengen mampir. Gayamu itu. Waktu ke Lampung, gua di Jakarta dong. Enggak, Bang BAB, udahlah. Enggak usah dijawab. Yang hal seperti ini enggak usah dijawab. Lu di Permata maksud gua. Di Permata. Nggak tahu gua Bang di Permata daerah mana. Oh, si itu berarti ya, si PPJ ya. Iya, mungkin. Si PPJ berarti kemarin tuh yang nongkrong di kafe, tau nggak, sama lu juga Di Permata. Di Metro. Nggak paham gua Bang. Oh, Ciledug. Yes. Oh iya, ya kan gua ngekos di sana. Sekarang lagi ngurusin anak-anak sekolah dulu. Nanti mungkin seminggu ini beres balik lagi. Balik lagi ke Ciledug. Iyalah. Berarti daerah Jakarta. Gua tahu itu kafe itu dekat portal kan? Iya. Bro, dekat portal kan? Iya. Ya udah nanti. Kalau kita masuk sebelah kiri kan? Iya. Gue sering lewat sono. Brother, nanti kontak. Kalau dirimu ke Ciledug ke apa lagi kontak lah ya. Siap. Iya kan barang-barang motor apa segala macam, alat-alat kerja masih tinggal sana semua. Pulang kemarin kan ada dapat buku berapa kayak kemarin. Makan BPK nanti kita di sana. Boleh. Ya. Siap. Nanti dirimu kontak aja nanti. Ya. Gua kan ada bisa WA Sherlock kita. gitu. Iya, Sherlock aja. Orang kalau kita orang mah kumpul-kumpul kita orang Sherlock Bang. Nih lagi kumpul di sini gitu. Rame juga yang datang. Iya, waktu itu gue bilang sama si PPJ, itu jangan ketinggian, itu ada tulisannya, itu gue tahu itu di mana, gue bilang. Nggak apa-apa Bang, begitu datang mah nggak marah-marah, dia orang malah manggil abang. Iya, gue tahu itu tempat itu soalnya. Kemarin gue lama ngobrol di sana sama orang TikTok. Oh, ya kalau kita jauh kan dari nongkrong kumpul gitu, kita orang kasih tahu. Gak jauh dari itu, tahu nggak? Dari pom bensin Shell. Ada Alpas itu. Iya. Nah, gue nongkrong di situ 2 jam, gue ngopi sama dia. Tapi orang Batak, orang TikTok juga, bukan apologet sih, gitu. Ya ada apologet, ada bukan. Kadang-kadang kan yang sering komentar-komentar yang ngajak. Iya, yang nonton. Iya, yang nonton. Ya nggak masalah. Kalau aku mah siapa aja mau ketemu. Sebenarnya dekat Kak Lucy, Daiva. Oh, nggak ketahu malahan. Iya, dekat-dekat juga Kak Lucy Daiva. Gitu. Siap. Gampang lah itu. Nantilah kalau pas lo dari sini gue liat lo live, gue samperin aja. Ya pasti di situ-situ lah gua nongkrongnya. Iya. Paling kalau pengen ini ke McD apa ke Starbucks. Iya, di Dunkin juga enak. Iya, di Dunkin Donat kan sama pojokan. Iya. Sebenarnya nggak enak di situ, bro. Enakan di tempat biasa kalau menurut gua. Bisa kalau ngobrol tempat lama. biasa kita kan mukanya dicirain nama orang kan. Iya sih emang. Orang langsung main tuding kayak waktu itu kan. Waduh kata gue, masa mau langsung baru nongkrong sama kawan-kawan di TikTok udah mau ribut. Gue udah pegang porsi waktu itu. Dia langsung ngomong, tenang bang, kita saudara, saya oten kata dia, suwe. Iya. Bisa sih kalau di dekat tempat lo itu, di komplek daerah situ gua ada punya tempat ruko. Ada tempat ruko enak, nyaman buat nongkrong. Ya udah, ya nggak apa-apa. Dekat-dekat situ. Di komplek tapi ya di dalam. Jadi enak, kalau untuk aman nyaman pasti gitu. Iyalah.
nggak ada orang lain lah, kita doang di dalam gitu. Buat ngopi enak di situ. Kalau gue mah nggak masalah bang, mau di jalan mau di mana, ribut Iya, panggil bawa ke polsek, Asik. bawa langsung ke Mabes. Ya. Ngapain kita pening? Negara hukum ini. Iya betul. Nyenggol lain cerita. Kalau senggol janda baru Nah, cerita lagi sama orang. Kalau di Kristen sekarang udah nggak bisa bang. Iya makanya. Wah, beruang lapar. Hei, Ya udah deh. Terima kasih beruang lapar. Bang Nabiro. Mana aja? Bang Oke, thank Pendi. you, Bang BAB. Terima Oke, kasih ya. Bang. Oke, Shalom. brother. Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Amin, amin. Udah bangun aja itu beruang lapar gini hari. Ayo kita tutup. Kita Ayo, janjinya jam tutup lah. 1. Janjinya Iya, jam 1. udah 4:30. Makanya. Udah besok abang sakit. Besok istirahat. Besok abang sakit. Supaya nggak sakit maksudnya. Besok Oke. gua padahal jam 10 ada harus pergi gua besok jam 10. Oh, oke. Ya, Ya. jam 10 gua harus jalan biasalah itu. Oke. Ya Acara. udah. Matikan lah. Kok gua yang mati iya, siapa? sorry. Oke, kita tutup sama-sama ya. Oke.